Oke, eee, sudah jam 10.05, jadi saya buka dulu untuk mengefisienkan waktu nih. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, mungkin juga ada kakak-kakak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika dari Expert Trainer. Eee, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk bergabung di acara webinar dari Expert Trainer yang juga bekerja sama dengan Jasko untuk acara ini, di mana tema kali ini adalah Preparing the New Normal Life, Talking about Children, Screen Time, and Study from Home. Bersama ekspertis kita di bidang musikologi dengan Ibu Hesti Novitasari. Buat yang menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa juga, mudah-mudahan lancar semuanya, ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum masuk ke materi, mohon maaf, perkenankan kami dari Expert Trainer dan juga Jasko untuk berkenalan dulu nih dengan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta kakak-kakak semua. Di sini kenapa saya panggil kakak-kakak, karena mungkin ada kakak-kakak yang juga nanti akan membimbing adik-adiknya juga ya. Kemarin ada yang tanya tuh di Instagram-nya Jasko, Instagram-nya Expert Trainer, sorry. Jadi, langsung saja kita mulai sesi perkenalannya, dimulai dari perwakilan Jasko, kepada Ibu Anggi, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join untuk acaranya, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anggi, saya marketing manager dari Jasko Indonesia. Di sini kami bekerja sama dengan expert trainer untuk mengadakan acara online event ini, Preparing the New Normal Life. Dan kami harap acara ini bisa memberikan manfaat dan memberikan banyak sekali masukan yang berguna untuk kita nanti setelah mungkin PSBB selesai, bagaimana kita menjalankan kegiatan mungkin ya saat ini di mana kita sudah working from home selama beberapa minggu terakhir dan juga bersama dengan anak-anak di rumah seperti apa. Saya juga kebetulan punya anak 2. Jadi saya juga mengalami apa yang dinamakan the new normal life. Jadi sambil bekerja juga sambil mengasuh anak dan sambil membantu mengerjakan tugas gitu. Nah itu ternyata punya challenge tersendiri ya, apalagi buat saya yang selama ini bekerja, selalu berpikir bahwa wah enak nih kalau bisa sering-sering kerja dari rumah, tapi ternyata juga tidak bisa semudah itu dijalankan ya. Jadi saya rasa itu juga terjadi dengan teman-teman semua. Oke, supaya waktu tidak terlalu lama, saya akan share sedikit mengenai Jasko. Oke, baik. Mungkin teman-teman bertanya sih, ini Jasko ini apa sih sebenarnya? Baik, kalau Jasko kita adalah coworking space. Mungkin teman-teman juga pernah dengar apa itu coworking space. Kami coworking space yang berbasis di Singapura, jadi headquarter kami di Singapura. Dan didirikan sejak tahun 2011 oleh 2 kakak beradik dan istri dari pendirinya, Bapak Wan Singkong, ini juga merupakan salah satu foundernya. Kami saat ini sudah memiliki lebih dari 20.000 members. Jadi members itu adalah para karyawan atau founder atau pendiri perusahaan yang memiliki kantor di Jasko. Saat ini kami sudah memiliki 40 center yang berlokasi di 13 negara. Untuk tahun ini rencananya kalau tidak mundur dengan adanya pandemik ini, kami akan membuka kota baru yaitu di Jepang. Dan untuk center yang baru itu nanti akan ada lagi di Bangkok dan di Australia. Oke. Nah, kenapa sih kita memilih Jasko gitu? Kenapa coworking itu bisa disebut apa yang sekarang disebut dengan sharing ekonomi? Kenapa kami bisa support sharing ekonomi? Karena saat ini kita harus akui bahwa tenaga kerja semakin ke sini adalah tenaga kerja yang berasal dari generasi milenial, di mana
behavior mereka ini sudah sangat berubah. Mereka sudah tidak mengikuti lagi mungkin ya schedule seperti zaman kita dulu sekolah, mungkin dari pagi bangun harus sudah misalnya pulang harus segera mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, generasi yang sekarang, apalagi dengan anak-anak kita yang sekarang ini, di era sekarang ini mereka mengalami kondisi pandemik yang mereka harus kerja dari sekolah dari rumah, ini pasti akan berdampak nanti ke depannya. Akan berdampak pada cara mereka berperilaku nanti ke depannya. Meskipun hanya beberapa bulan di rumah, tapi saya rasa ini pasti akan memiliki memori tersendiri. Apalagi misalnya dengan anak-anak yang usianya masih di sekolah dasar ya, itu kan pasti akan sangat terpeta sekali di memori mereka. Nah, kemudian juga sekarang sudah mulai shifting, di mana anak-anak usia sekolah atau kuliah itu sudah tidak lagi berpikir bahwa aku mau abis ini aku kerja kemana. Mereka sudah mulai berpikir bahwa oh abis ini kita harus menjadi pengusaha. Makanya kenapa startup ini kan berkembang sekali ya di Indonesia sebelum kejadian COVID ini luar biasa. Kami sendiri di Jasco mengalami bahwa banyak sekali startup yang memang membangun usahanya dimulai dari Jasco. Kemudian juga dari sisi bisnis, kami bisa lebih fleksibel, gimana mereka punya konsep-konsep sendiri, pasti ruangan-ruangannya. Jadi kalau misalnya makin ke sini, anak-anak itu semakin kreatif, ruang kerjanya juga ingin dibuat semakin kreatif gitu. Jadi tidak terpaku seperti kantor-kantor konvensional. Kemudian juga teknologi. Mereka sekarang sudah semakin canggih ya, jadi inginnya itu punya teknologi yang lebih tinggi dari ruang sebelah misalnya gitu. Jadi memang itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga dengan adanya coworking memungkinkan anak-anak yang atau misalnya karyawan atau misalnya teman-teman yang memang bekerja sebagai freelancer atau misalnya bekerja sebagai kontraktor atau memang mengerjakan based on project itu memiliki ruang untuk bekerja. Karena ya seperti sekarang ini ya, kita harus akui kalau kita bekerja di rumah, kita nggak punya ruangan khusus, itu pasti akan keganggu gitu. Apalagi misalnya anaknya masih kecil-kecil banget ya, yang masih usia di TK gitu. Nah itu kan pasti akan keganggu ya, dikit-dikit yang minta ditemenin makan lah, minta ini, minta itu. Nah dengan adanya coworking, meskipun dia hanya beberapa hari menggunakan coworking, tapi bisa lebih fokus gitu. Jadi kami memang fokus pada fleksibilitas dan juga membangun komunitas. Oke. Nah, apa sih yang dipilih dari member kita dan kenapa kita bisa dan kita sanggup menyediakannya? Jadi di sini sih lebih kepada cost saving dan pilihan dari ruang kerja yang ada. Karena kami menyediakan juga hot desking. Nah, hot deskingnya ini bisa dipakai lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya mau datang, mau pakai, bisa langsung pulang, itu juga kita nggak ada masalah. Jadi nggak perlu bawa dokumen macam-macam, nggak perlu bawa barang-barang pindah-pindah kantor, itu nggak perlu. Jadi cukup bawa laptop, bawa dokumen yang diperlukan secukupnya, bisa langsung mengerjakan di kantor. Terus juga dari sisi capex, pasti akan lebih cost saving, karena kalau misalnya di kantor konvensional, biasanya kan memang, terutama dari segi agreement ya, dari segi agreement tuh biasanya harus ngambilnya jangka waktunya cukup lama. Kalau di Jasco, mau mulai 1 bulan boleh, mau hanya beberapa minggu pun, jika memang itu yang dibutuhkan juga kita nggak jadi masalah gitu. Kemudian juga biasanya akan lebih mempermudah menarik talent, karena kondisinya kita di coworking ada di building tipe A. Nah, kalau building tipe A itu biasanya kan kita ada di daerah-daerah Central Business District, kayak di SCBD, atau misalnya di Tamrin dan Sudirman. Nah, itu biasanya untuk kantor atau perusahaan-perusahaan yang ingin punya alamat usaha, atau misalnya virtual office dengan alamat yang di daerah Sudirman, Tamrin, atau SCBD, itu bisa dapat virtual office di kami. Jadi itu akan mempermudah juga menarik talent gitu, di mana mereka pasti berpikir bahwa, oh ini kantornya di Sudirman, jadi memang benar-benar punya kantor di Jasco, itu memang menggunakan database atau misalnya alamat kantornya memang di yang ada Jasco Center-nya. Oke. Nah, ini kita ada komunitas, jadi memang kami
di sini bersama member selalu engage. Kenapa? Karena memang ya di sinilah kami mendirikan komunitasnya dengan member itu. Jadi kami seperti ini bekerja sama dengan expert trainer untuk bisa memberikan knowledge lebih untuk member-member kita dan juga di koneksi kami di network-networknya Jasco yang lain. Kemudian juga kami senang sekali bisa bekerja sama dengan expert trainer karena memang banyak sekali pasti yang membutuhkan knowledge seperti ini gitu dari member kami juga. Dan saat ini kami sudah punya aplikasi dan itu Jasco App ini hanya bisa diakses oleh member saja gitu. Dan di dalam Jasco App ini juga sudah ada nih event-event seperti yang hari ini kita kerjakan. Kemudian ada benefit-benefit apa saja yang bisa didapatkan oleh member. Oke. Nah, saat ini untuk di Jasco Jakarta, kami sudah ada 3 lokasi. Yang pertama di The Plaza Office Tower, ini lokasinya satu area dengan Plaza Indonesia Shopping, Plaza Indonesia Shopping Mall. Nah, ini kita ada akses langsung ke Plaza Indonesia, ada akses langsung juga ke MRT, yang Bundaran HI, dan juga dekat ke Transjakarta, halte Transjakarta Bundaran HI. Yang berikutnya, kami ada di AIA Sentral. AIA Sentral ini letaknya di Jalan Jenderal Sudirman, dekat dengan Sampurna Strategik. Yang berikutnya, nah ini yang baru tahun lalu di open adalah di Sequoia Tower. Sequoia Tower ini dekat dengan Pacific Place, di Energy Building. Jadi ini lokasinya di SCBD, area SCBD. Jadi yang tadi saya sebutkan kalau misalnya teman-teman ada yang punya usaha atau ingin membuka usaha dan memerlukan virtual office, atau misalnya office-nya sendiri, ini bisa banget dengan Jasco. Dan ini di Jasco sendiri saat ini sih lagi promosi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha dan ingin menggunakan jasa virtual office-nya, itu bisa dipakai. Dan memang nanti alamatnya adalah alamat-alamat yang di mana Jasco Center ini terletak. Gitu. Oke. Ini mungkin buat komplementari dari kami. Ini adalah QR code yang teman-teman bisa langsung scan di sini. Ini untuk digunakan di Jasco Center, di Jasco Center. Nah, ini bisa digunakan untuk 1 hari menggunakan hotdesk kami. Ini bisa langsung di-scan, nanti teman-teman bisa langsung terima email, di mana nanti bisa dipilih juga mau Jasco Center yang mana. Ini bisa digunakan selama 1 hari. Nilainya kalau misalnya walk-in itu sekitar 150.000 sekali datang. Ini bisa dipakai dari jam 8.30 sampai jam 6 sore, jadi mau seharian silahkan, dan mendapatkan fasilitas yang sama, seperti member kami yang lain. Oke. Itu dari saya, Mbak Ika. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk pembicara, Mbak Hesti. Semoga acaranya lancar ya nanti. Terima kasih Terima banyak. kasih, Mbak Anggi. Bye. Ya. Oke, terima kasih. Oke, saya singkat aja perkenalannya dari expert trainer. Jadi buat teman-teman di sini yang sudah bergabung di sosial medianya expert trainer, mudah-mudahan sudah bisa lihat aktivitasnya expert trainer. Jadi kita adalah penyedia layanan pendidikan untuk value adding ataupun upgrading soft atau hard skill. Juga mengadakan event-event edukasional seperti ini contohnya free webinar di event Ramadan seru dengan berbagi ilmu bersama expert trainer. Teman-teman bisa lihat kelas-kelas kita di kelas.experttrainer.com atau di website kita di experttrainer.com, juga melalui sosial media kita di Instagram dan di LinkedIn. Kemudian jangan lupa untuk stay tune di webinar ini sampai akhir karena nanti akan ada kejutan juga dari expert trainer supaya bisa lebih kenal sama expert trainer. Oke, demi kelancaran dan kenyamanan kita semua dalam webinar ini, saya akan bacakan tata tertib dalam mengikuti webinar ini. Pada Mas Dery, bisa boleh share
Oke, saya bacakan singkat tata tertib webinar expert trainer. Seperti sekarang ini, kita sengaja mematikan, voice ketika memasuki meeting room. Jadi silahkan menggunakan fitur chat box untuk berkomunikasi dengan tim expert trainer. Kemudian pada webinar ini, peserta tidak diperkenankan untuk membahas hal lain di luar materi webinar, menyebarkan, mengcopy, paste, share, forward, screenshot, atau merekam materi webinar, juga untuk melakukan promosi atau mengupload file apapun di ruang webinar. Apabila melakukan hal-hal di atas, mohon maaf, kami akan remove peserta dari ruang webinar. Kemudian, kita ada sesi tanya-jawab yang akan dibuka setelah pemateri selesai menyampaikan materi. Silahkan juga gunakan chat box untuk menyampaikan pertanyaan yang Anda ingin tanyakan. Saya akan buka sesi Q&A, tanya-jawab, sekitar 5 menit sebelum materi selesai. Jadi, tunggu materi selesai, saya persilahkan untuk chat pertanyaan. Di akhir acara, materi webinar akan di-share kepada peserta setelah peserta mengisi form evaluasi webinar. Nanti akan ada link untuk mengisi form evaluasinya. Kemudian, susunan acara hari ini adalah opening. Tadi sudah ada perkenalan dari Jasko, dari expert trainer. Kemudian ada perkenalan pemateri, pemaparan materi, tanya jawab, closing, dengan foto bersama dan sedikit pengumuman dari expert trainer. Jadi jangan lupa untuk touch up nanti sebentar buat foto bersama ya. Oke, kita langsung saja berkenalan dengan pematerinya, dengan Mbak Hesti. Bentar, Mas Dery boleh ditampilkan Mas Dery? Untuk CV-nya Mbak Hesti supaya kita bisa lebih kenal. Iya. Halo baik Oke, Kak, terdengarkah ya, suara saya? terdengar dengan jelas Mbak Hesti. Oke. Oke, ini sudah ada muncul biografi dari Mbak Hesti Novitasari, MC, psikolog. Beliau adalah psikolog anak dan remaja, konselor pernikahan dan keluarga, certified practitioner yoga anak dan special need. Saat ini Mbak Hesti, bingung saya manggilnya, karena saya biasa Panggilan manggil sayang ya. Vita, panggilan sayang pakainya. Saat ini Mbak Vita praktek di Ruang Tumbuh Jakarta, di PSLC Vaiko Cilandak, Kinderfield School, Wilby Yoga and Learning Center, ibu dari 3 anak di rentang usia remaja, anak-anak, dan batita. Lengkap ya Mbak Vita ya? Komplit. Kemudian saat ini masih aktif sebagai Sekretaris Umum IKAPSI Undip, owner SIGE Management Corporate Event Organizer, kemudian pernah berkarir selama 8 tahun di CIMB Niaga sebagai Relationship Manager High End Commercial, dan mengawali karir sebagai volunteer di Pusat Informasi dan Layanan Remaja, Pilar PKBI, media mitra keluarga, serta presenter di stasiun TV Jawa Tengah. Dan pengalaman beliau berorganisasi adalah sebagai Ketua Senat Psikologi Undip tahun 2004 sampai tahun 2005. Oke, untuk selanjutnya silahkan Mbak Vita diambil alih untuk materinya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ika perkenalannya. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kakak-kakak. Komplit ya sepertinya ya. Alhamdulillah kita hari ini, pagi ini bisa ketemu, bertatap muka, walaupun kita terpisah oleh jarak, tetapi senang sekali kita bisa ketemu dalam virtual. Ya, satu kesempatan yang
membuat saya senang sekali bisa sharing pada pagi hari ini karena terkait dengan hal-hal yang kita alami dalam masa pandemi ini. Karena banyak sekali terjadi perubahan-perubahan sehingga menjadi sebuah new normal life. Nah, ini kita mau membahas nih hari ini seperti apa sih, terutama kaitannya dengan anak-anak, dengan aktivitasnya anak-anak, dengan pembelajarannya anak-anak di rumah, dan juga screen time. Nah, screen time ini sangat erat kaitannya karena kita saat ini terkoneksinya melalui gadget ya, melalui monitor semuanya. Nah, makanya kita akan membahas pada pagi hari ini. Baik, mungkin langsung saja untuk menghemat waktu, saya akan share screen dulu ya. Oke, nah saya mulai. Jadi hari ini kita akan membahas dan mengangkat tema mengenai preparing the new normal life. Kita talking about, akan berbicara tentang anak-anak, tentang screen time, dan belajar dari rumah. Kemudian, oke, sebentar. Nah, kadang yang namanya satu perubahan atau suatu perbedaan kondisi, perbedaan situasi di mana kalau kita sekarang mengalami yang namanya kalau dulu sebelum pandemi itu kita bisa beraktivitas di luar, bisa melakukan rutinitas kita secara nyaman ya, sudah terbentuk pola-pola kebiasaan yang sudah sudah berlangsung dari dulu, kemudian ketika ada pandemi semuanya berubah. Semuanya harus dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi dan situasinya. Misalnya, ketika dulu orang tua bekerja kan di luar rumah atau di kantor. Mungkin ada juga sebagian bekerja di rumah, tetapi itu persentasenya mungkin sedikit. Kemudian anak-anak beraktivitasnya juga lebih banyak di sekolah. Misalkan dari pagi mereka jam 6:30 sudah harus berangkat dari rumah, kemudian baru sampai rumah lagi sekitar jam 3 sore atau jam 2 siang. Gitu ya. Jadi durasi ketika mereka harus beraktivitas di sekolah itu cukup lama. Kemudian banyak hal-hal lain yang berubah pula. Jadi pola kebiasaan itu juga berubah. Jadi kayaknya tuh perubahan-perubahan ini kok kayaknya membuat kita bisa nggak ya gitu menjalaninya gitu. Jadi kadang menjadi satu hal yang menjadi momok, menjadi hal-hal yang ditakutkan. Tetapi ketika kita sudah menjalaninya ternyata ini akan menjadi sesuatu hal yang baru, kenormalan yang baru. Jadi ya sudah kita jalanin saja gitu. Dengan ya kebentur-bentur pasti ada ya, makanya kita perlu yang namanya penyesuaian adaptasi. Kemudian, nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya pengen brainstorming dulu nih. Kira-kira siapakah kita di era COVID-19 ini? Jadi ada 3 zona, terbagi menjadi 3 zona. Zona yang pertama adalah zona ketakutan. Coba kita refleksi ya gitu. Apakah saat ini kita masih merasa cemas dengan adanya kondisi ini? Masih mudah marah? Terus kemudian masih mudah terpengaruh dengan info-info negatif yang namanya sekarang itu kita agak sulit nih untuk membendung informasi dari luar. Dan kadang informasinya pun juga simpang siur. Kita sulit nih membedakan mana hoax, mana yang fakta. Gitu. Itu adalah di zona ketakutan. Kemudian ada juga di zona belajar. Nah, di zona belajar ini kita sudah mulai menerima kenyataan, sudah mulai menerima, oh ternyata kondisi realnya adalah seperti ini. Terus kemudian di zona belajar ini kita sudah mulai memilah-milah informasi. Mana nih yang baik untuk saya, mana yang harusnya saya skip aja deh, gitu. Terus kemudian kita juga sudah mulai menyadari untuk bisa memanfaatkan kondisi ini, waktu ini untuk kebaikan diri kita, untuk pengembangan diri kita. Nah, di sini kita berada di zona belajar. Kemudian, yang terakhir adalah zona bertumbuh. Jadi sudah melewati zona ketakutan, zona belajar, kemudian masuk zona bertumbuh. Zona bertumbuh ini tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga mulai untuk memikirkan orang lain.
gitu. Bagaimana kita membutuhkan bakat, mengembangkan bakat kita untuk bisa membantu orang lain. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengapresiasi orang lain, kemudian kita bisa mengembangkan dan menjaga emosi kita untuk bisa tetap bahagia dan produktif. Nah, ini adalah di zona bertumbuh. Nah, kira-kira teman-teman adanya di zona yang mana nih? Masih di zona ketakutankah? Atau di zona belajar? Atau di zona bertumbuh? Kalau saya cerita sedikit, 2 minggu pertama saya berada di zona ketakutan, 2 minggu awal pandemi. Terus kemudian setelah itu kita mulai beradaptasi, mulai belajar gitu kan. Oke, saya harus bisa apa nih, setidaknya untuk saya sendiri deh gitu. Untuk mengelola diri saya supaya saya bisa menjalaninya dengan lebih baik lagi. Dan kemudian setelah akhir-akhir ini sudah mulai yang namanya masuk ke zona bertumbuh. Kita mencoba untuk sharing apa sih pengalaman-pengalaman yang kita dapat gitu untuk bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Seperti itu. Nanti ada pollingnya juga, jadi nanti silakan teman-teman untuk mengisi kira-kira berada di zona yang mana ya. Kita ganti pakai ketik aja ini Mbak Vita, soalnya pollingnya kebetulan nggak keluar. Jadi mungkin teman-teman yang peserta boleh nih diketik nih, Bapak, Ibu, Kakak ada di zona mana? Masih ada di zona ketakutankah, zona belajar, atau zona bertumbuh? Silakan loh diketik. Saya harap sih teman-teman sudah berada di antara di zona belajar atau di zona bertumbuh ya gitu. Karena saya rasa sih sudah, ya karena sudah untuk datang ke apa namanya ke webinar ini pun juga itu merupakan salah satu sarana untuk belajar gitu. Jadi seharusnya sih antara di zona belajar atau di zona bertumbuh gitu. Iya nih, banyak jawaban zona belajar dan zona bertumbuh nih, alhamdulillah. Sip, alhamdulillah gitu. Jadi kita sudah mulai aware ya kondisinya seperti ini, tetapi kita juga nggak mau kalah juga dengan kondisi atau situasinya gitu, karena kita harus survive dan life must go on gitu ya. Nah, ini adalah beberapa curhatan yang sering saya terima, baik itu dari anak-anak maupun dari orang tua, dengan kondisi study from home dan work from home. Kalau dari anak-anak nih, mereka senang, happy karena bisa bebas main laptop, main HP, kadang habis kelas online mereka curi-curi waktu untuk membuka YouTube misalnya gitu ya. Nah, sedangkan orang tua karena bekerja di rumah, jadi perangkat teknologi ini juga digunakan untuk orang tua bekerja gitu. Jadi kadang ada bilang, ayo dong cepetan, kalau sudah selesai online-nya mama papa mau pakai gitu. Nah itu kadang terjadi friksi lah antara orang tua sama anak-anak. Terus, nah ini nih saya alamin sendiri. Anak saya komentar begini, ih mama nggak asik katanya. Galak banget ngajarinnya gitu kan, nggak kayak bu guru tuh baik, halus, lemah lembut gitu ya. Kalau mama tuh enggak gitu loh, kadang sekali 2 kali nggak paham gitu ya anaknya udah mulai deh ya, nada mulai naik nih, mulai naik 1 oktav lah begitu ya. Nah, sedangkan kita dari orang tuanya, ini gimana sih ngajarin anak gitu, gemes deh gitu ya, karena diajarin kok nggak bisa-bisa gitu. Itu terjadi friksi lagi. Terus teman-teman yang anak-anak juga, mereka senang asik nggak sekolah, nggak harus bangun pagi, yang nggak harus ngantuk-ngantuk terus berangkat sekolah. Nah, sedangkan kondisinya saat ini kan orang tua merasakan bahwa kan masih tetap ada kelas online. Ini kadang anak-anak masih yang santai gitu ya, pagi gitu. Jadi harus dibangunin paginya itu susah banget. Itu jadi satu pemicu emosi jiwa dari para mamah-mamah nih terutama gitu. Terus juga anak-anak, terutama yang remaja nih, yang fase-fase mereka sudah mulai puber, itu mulai itu lebih banyak pengennya rebahan aja, santai-santai. Gitu. Sedangkan kan kita orang tua tuh pengennya nih anak kok nggak produktif banget gitu ya, kok santai, rebahan terus gitu ya. Terus para remaja juga nih, kadang mereka bilang gabut nih, nggak tahu mau ngapain gitu. Terus yang ada main atau kalau enggak, kalau yang anak-anak kecil yang usia dini, kadang kalau mereka bosan ya udah mereka akan
mainan apapun yang bisa mereka mainkan gitu. Termasuk mungkin peralatan-peralatan rumah tangga itu akan udah diacak-acak lah semuanya. Nah, sedangkan orang tua, terutama mama-mama tuh rasanya kalau rumah berantakan itu kan sudah membuyarkan membuyarkan pandangan bahagia di rumah gitu ya. Nah, jadi pusing gitu kadang rumahnya nggak bisa rapi. Nah, inilah beberapa friksi yang saya temui pada saat era pandemi ini. Nah, kenapa sih sampai ada yang namanya new normal life? Kita maju lagi ya ke mengenai kondisi stay at home, work from home, kemudian study from home, gitu. Dimana tadi kita sudah sharing tentang bagaimana kita melakukan adaptasi dengan aktivitas yang tadinya mungkin di luar kantor, di luar rumah, gitu ya. Terus kalau sekarang berkantornya harus di dalam rumah, terus kemudian bersekolahnya juga kalau anak-anak harus pergi ke sekolah, kemudian kalau sekarang belajarnya dari rumah juga, terus secara suasana kan juga berbeda. Mungkin kalau dulu secara suasana kalau namanya di kantor ya sudah suasananya memang suasana kantor, memang mendukung untuk bekerja. Kalau sekarang ketika bekerja dari rumah, ya itu tadi kadang ada anak yang mah request makanan, mah minta bikinin apa, mah minta bikinin itu. Demikian pula ayahnya. Mungkin kalau ada para ayah di sini merasakan juga nggak nih yang anak-anak mungkin minta ditemenin main atau sekedar iseng aja gitu dia muterin atau mengitari ayahnya sedang bekerja gitu ya. Terus secara waktu saya yakin 90% terjadi perubahan waktu gitu ya, karena perubahan waktu istirahat itu berbeda, perubahan waktu bekerja itu berbeda, karena kita harus mengakomodir semua kepentingan dan kebutuhan anggota keluarga di dalam satu suasana, di dalam satu kondisi, yaitu di rumah, tetapi semua aktivitasnya itu harus berjalan beriringan, sehingga otomatis nanti waktunya pun juga akan disesuaikan. Nah, kondisi ini kadang membuat kita stres, gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita memandang stres ini. Apakah tekanan-tekanan ini membuat kita bisa melakukannya dengan lebih baik, atau membuat menjadi sarana kita untuk semakin bersemangat lagi, untuk menata dengan lebih baik lagi, yang dinamakan dengan eustress, atau malah menjadi stres yang membuat kita terpuruk, yang kayak kita nggak tahu nih kita harus ngapain, atau yang disebut dengan distress. Nah, sehingga dengan kondisi ini sangat diperlukan yang namanya coping atau problem solving, yang nanti akan kita bahas ya, bagaimana sih copingnya, bagaimana problem solvingnya. Karena kenapa? Karena saat ini ada satu perubahan yang besar, terutama dalam penggunaan teknologi digital dan sosial media untuk bisa digunakan secara bijak gitu dalam menjalani kehidupan new normal gitu. Karena yang tadinya nih mungkin teman-teman atau para bapak, para ibu juga sudah menerapkan adanya batasan screen time, tapi dengan kondisi ini batasannya semuanya berubah. Ya, nah nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ketika menghadapi kondisi perubahan seperti ini, orang dewasa sepertinya lebih mudah beradaptasi dengan kondisi ini. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Pasti membutuhkan yang namanya dukungan dari orang tuanya, gitu, sebagai lingkungan terkecilnya mereka. Nah, di sini ada satu realita yang di-highlight, yaitu kalau sebelum pandemi, anak-anak dan remaja sudah banyak beraktivitas di luar rumah. Mereka dari pagi sampai dengan sore, bahkan itu sudah habis untuk belajar di luar rumah, baik itu sekolah, les, atau aktivitas ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Sehingga ketika di rumah itu mereka hanya istirahat, gitu kan. Kalaupun misalkan menggunakan screen time, itu biasanya di Sabtu Minggu, gitu. Kecuali kalau untuk anak-anak yang usia dini ya, anak-anak usia dini nih, ini masih PR nih biasanya buat orang tuanya. Nah, sedangkan kondisi sekarang,
semuanya serba online. Kita pun yang dewasa bekerjanya semuanya lewat online, meeting juga lewat online, termasuk seperti ini, webinar ya. Semuanya pertemuan-pertemuan kita lakukan secara virtual, sehingga anak-anak nih harus mulai beradaptasi untuk bisa mengelola bagaimana koneksivitas ini supaya tidak mengganggu kondisi mentalnya mereka gitu, atau tidak tergantung 100% dengan adanya online ini atau adanya internet, adanya keterkaitan dengan digital media. Nah, satu catatan bagi orang tua, saya mendapatkannya dari Carrie Blaker. Di sini beliau mengatakan bahwa media digital itu meningkatkan kompleksitas pengasuhan anak. Kenapa begitu? Karena orang tua sendiri kan lagi beradaptasi nih dengan kondisi yang disturbing teknologi ya, semuanya itu dengan media digital, semuanya online gitu. Kadang kita sebagai orang tua itu abai gitu, atau lengah dengan kondisi anak-anak yang juga mereka juga terkoneksinya juga tanpa henti gitu. Nah, di sini makanya perlu ada satu media untuk kita membuat anak-anak bisa lebih bijak dalam menggunakan waktu bermain dengan monitornya atau screen time istilahnya. Untuk penggunaan media digital sendiri, itu bukan berarti semuanya buruk. Tidak, pasti ada dampaknya yang positif ya. Di sini saya membagi ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya pasti ada stimulasi koordinasi visual karena menggunakan indera penglihatan. Ya, kemudian motorik, koordinasi dengan motoriknya juga. Misalkan kayak main games gitu kan, itu anak-anak biasanya terlatih gitu untuk memainkan permainan menggunakan penglihatannya, kemudian menggerakkan jari jemarinya. Kemudian yang kedua, anak-anak biasanya meningkatkan pengetahuan. Untuk anak-anak usia dini nih, biasanya warna, huruf, angka, gambar, gitu ya, gambar binatang, dan sebagainya. Terus meningkatkan keterampilan kognitif, misalkan seperti menghafal lagu-lagu. Terus kemudian belajar dari mendengarkan lagu itu kan mereka memproses informasi mengenai liriknya seperti apa ya, iramanya seperti apa ya gitu. Itu meningkatkan keterampilan kognitif anak-anak. Selain itu juga banyak sekali pengetahuan-pengetahuan umum yang bisa kita dapatkan melalui screen time. Ya, screen time ini jadi tidak hanya terbatas pada penggunaan gadget saja, tetapi semua perangkat teknologi yang menggunakan screen, bisa televisi, bisa komputer, bisa PC yang terkoneksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan internet atau secara global. Kemudian selain itu juga melatih mental anak-anak. Dan biasanya nih kalau kita perhatikan, anak-anak ketika baik itu nonton YouTube yang menjadi kesenangannya mereka, atau misalkan pada saat bermain games, itu mereka sangat antusias. Atau bahkan pada saat bermain games itu ada jiwa kompetitifnya tuh muncul. Gitu. Nah, itu merupakan satu dampak positif juga. Cuman kita tidak bisa nih mengabaikan begitu saja dampak negatifnya. Biasanya yang terjadi adalah masalah penglihatan, gitu ya, karena ada blue screen-nya, gitu kan, itu radiasi sinar biru yang sangat berpengaruh kepada penglihatan kita. Terus kemudian obesitas karena kurang gerak, kemudian yang biasanya sering kali terjadi adalah gangguan tidur, gitu. Terus selain itu ketika di sekolah ini banyak sekali saya temui yang namanya gangguan konsentrasi. Terus yang ketiga adalah speech delay. Ini pun juga banyak saya temui terutama anak-anak usia dini yang terpapar gadget itu sebelum mereka berusia 2 tahun. Itu biasanya ketika saya menemui ini pasti saya tanyakan dulu, main gadget nggak di rumah? Ketika anak-anak masih belum bisa bicara, umur 2 tahun, masih belum bisa menguasai 30 kata, itu selalu saya tanyakan. Bagaimana pola makannya? Yang kedua, bagaimana pola tontonannya? Pola hiburannya atau pola aktivitasnya di rumah. Apakah lebih banyak gadget daripada interaksi dengan orang tua atau pengasuhnya? Dan yang ketiga adalah adiksi. Adiksi ini juga banyak saya temui di ruang konseling ya.
itu tidak hanya di kondisi saat ini, tapi sebelum-sebelumnya pun juga mulai banyak ditemukan yang namanya kasus-kasus adiksi, baik itu game addiction maupun dengan gadget addiction. Nah, screen time sendiri, kenapa sih kita memerlukan adanya batasan atau regulasi mengenai screen time? Karena tadi, supaya kita bisa meminimalisir dampak negatif dari adanya screen time tersebut. Sehingga di sini saya mengambil satu regulasi dari American Pediatric, ini dokter anak di Amerika, dan dari WHO. Mereka menjabarkan ada 5 aturan, prinsip ya. Jadi kalau untuk anak usia kurang dari 18 bulan tidak direkomendasikan untuk terpapar gadget. Kecuali misalkan nih video chatting, mungkin ada eyangnya kangen gitu ya, boleh gitu ditampilkan. Terus kemudian anak-anak usia 18 sampai 24 bulan itu dibatasi, sangat terbatas dan durasinya tidak boleh lebih dari 1 jam. Gitu. Dan muatannya pun harus muatan edukasi plus harus ada pendampingan. Ini mutlak hukumnya wajib gitu ya. Terus kemudian usia 2 sampai 6 tahun atau usia-usia TK ya, dari playgroup sampai dengan TK besar gitu. Mereka dibatasi maksimal 1 jam atau 10 sampai dengan 30 menit per screen. Kenapa ada batasan itu? Karena kaitannya dengan tingkat konsentrasinya mereka. Anak-anak usia 2 sampai 6 tahun itu dia bisa fokus dalam satu aktivitas itu kisarannya antara 10 sampai maksimal 30 menit, tapi rata-rata antara 10 sampai dengan 20 menit rata-rata gitu. Kemudian untuk anak-anak yang lebih dari 6 tahun, ini biasanya usia SD, mereka diperbolehkan untuk memiliki screen time selama 2 jam dalam 1 hari, dengan durasi sama, 10 sampai 30 menit per screen. Ini juga sama, kaitannya dengan rentang konsentrasi anak-anak dalam menjalankan satu aktivitas. Nah, yang kelima adalah selalu dampingi dan pantau secara periodik seleksi muatan-muatan apa sih yang ditonton anak, permainan-permainan apa yang dimainkan oleh anak, ini sangat penting. Karena gini, kadang kita sudah punya satu aplikasi seperti di YouTube, itu sudah ada YouTube Kids, kemudian seperti di Google itu juga sudah ada barrier-nya, sudah ada filternya ya. Tetapi kadang masih ada muatan-muatan yang bisa disusupi gitu. Saya pernah, ini saya sendiri yang mengalami gitu ya, jadi anak saya yang waktu itu dia berumur 11 tahun, dia lagi senang DIY ya, lagi senang DIY, terus kemudian dia membuka satu link tentang 1001 art and craft apa gitu ya. Nah, cuman di materi itu, di video itu, ternyata ada memasukkan membuat balon, mohon maaf, dari alat kontrasepsi kondom, gitu. Nah, itu padahal kan secara judul tidak tampak, judulnya adalah DIY, gitu. Tetapi setelah saya lihat, loh, saya juga kaget kok ternyata ada membuat kreasi dari bahan itu, gitu. Nah, itu berarti kan memang kita tidak bisa lengah dengan hal-hal yang seperti ini. Makanya kita perlu memantau secara aktif dan secara reguler, secara periodik, apa sih yang dilihat anak, tontonan-tontonan apa yang disenangi oleh anak, seperti itu. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan pembatasan screen time ini? Karena yang namanya teknologi digital ini biasanya mengurangi aktivitas fisik ya, gitu. Kecuali misalnya tutorial untuk yoga anak misalnya, atau untuk mereka olahraga gitu. Beda, mereka juga melakukan aktivitas. Tapi rata-rata ketika mereka menggunakan aktivitas dengan teknologi digital, itu mereka lebih banyak duduk atau rebahan, sehingga aktivitas fisik itu sangat minim. Kemudian kemampuan eksplorasinya juga berkurang. Selain itu ini yang penting, interaksinya itu tidak interaksi dua arah, tapi interaksinya interaksi satu arah, gitu. Selain itu, terlalu lama menatap layar ini juga mengganggu fungsi kesehatan mata ya.
Sehingga tadi perlu yang namanya regulasi screen time yang berfungsi untuk mengontrol anak-anak supaya tidak berlebihan dan menjadikan dampak negatif ini muncul di mereka. Gitu. Screen time sendiri, pada saat screen time apa saja sih yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan? Ya, kalau tadi ada pembatasan durasinya, kalau ini untuk perilakunya kita, untuk batasan-batasan atau aturan yang dibuat oleh orang tua. Ya, jadi yang pertama pendampingan itu harus ada, seperti yang tadi saya sebutkan. Seleksi konten itu wajib hukumnya. Ya, jadi harus disesuaikan dengan usianya. Terus kemudian juga, nah ini, membuat aturan bersama tentang screen time untuk mengurangi friksi-friksi atau drama-drama ketika penggunaan screen time. Gitu. Jadi orang tua dan anak harus sepakat nih mau misalkan mau nonton atau durasi screen time-nya itu berapa lama, terus kemudian di waktunya kapan aja, misalkan pagi mau jam berapa, siang mau jam berapa, sore mau jam berapa. Terus yang perlu dibuat juga adalah zona atau waktu bebas teknologi atau bebas screen gitu. Misalkan di meja makan tidak boleh ada yang namanya handphone. Dan ini pun juga harus dipatuhi juga oleh orang tua. Kadang begini, ketika orang tuanya melarang anak untuk menggunakan screen time, tapi ketika makan orang tuanya sambil megang handphone gitu. Jadi kontradiktif gitu kan, sehingga anak-anak pun juga muncul loh, ayah atau ibu ini kok pegang handphone sedangkan aku nggak boleh mainan handphone gitu misalkan. Nah itu menjadi satu pertanyaan buat mereka. Terus kemudian sebaiknya menggunakan media yang non-portable gitu, sehingga anak-anak itu tidak sebentar-sebentar buka handphonenya, buka gadgetnya, seperti itu. Jadi mereka tahu, oh waktunya untuk screen time itu adalah jam segini dan aku menontonnya dari layar yang memang nggak bisa dibawa kemana-mana, seperti itu. Terus ini juga penting untuk mengatur jarak penglihatan karena semakin lama nih anak-anak tuh kadang saking asiknya dari yang jaraknya mungkin sekitar 60 cm kemudian semakin mendekat dekat akhirnya kayak dekat banget cuma 20 sentian gitu jaraknya. Sehingga itu bisa mengganggu penglihatan. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah screen time menjelang tidur gitu. Screen time menjelang tidur ini karena ada efek radiasi blue screen itu dia baru bisa hilang sekitar 30 menit gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita habis screen time, makanya kita harus mengalihkan pandangan kita dulu ke sesuatu hal yang alami untuk menghilangkan efek dari blue screen ini. Gitu. Kemudian pada saat makan, nah ini banyak banget terjadi ini. Biasanya biar anaknya mau makan banyak, mau anteng, duduk anteng gitu. Akhirnya di-setelin yang namanya video atau dari YouTube gitu ya. Sehingga di sini tidak ada interaksi atau dia tidak paham nih apa yang dimakan. Dia nggak tahu makanannya apa, pokoknya asal disuapin aja habis aja kan gitu. Nah, kemudian selain itu juga yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan gadget untuk menenangkan anak pada saat rewel atau tantrum. Ini sangat-sangat tidak disarankan, karena ketika anak tantrum ini, ketika disodorin gadget, percaya deh, suatu saat atau besoknya lagi dia akan meminta hal atau meminta durasi yang lebih lama ketika dia memainkan gadget. Selain itu, meletakkan TV di kamar anak ini juga kalau bisa jangan ya, gitu. Selain itu juga ada yang tidak boleh adalah instruksi yang kontradiktif, tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi orang tua pun juga harus mematuhi aturan yang dibuat bersama anak. Masalahnya ketika waktu belajar atau ketika dilarang bermain gadget, banyak drama yang terjadi. Nah, ini gimana ngadepinnya? Kalau kita mau menghadapi anak, memahami perilakunya, kita harus memahami dulu pola kerja otaknya, gitu. Kenapa mungkin kalau Bapak Ibu atau kakak-kakak semua yang ada di webinar ini pernah mendengar tentang mindfulness, ya. Jadi semuanya itu terfokus dengan mind. Mind itu kan sesuatu yang kita pikirkan gitu ya. Kemudian, nah itu kaitannya sangat erat dengan kinerja otak kita, gitu. Ini tidak hanya buat anak-anak, gitu ya, tetapi buat orang dewasa pun juga. Cuman karena ini bahasannya anak-anak, jadi kita
kita sederhanakan untuk bisa melihat bagaimana sih perilaku anak melalui pola kerjanya. Jadi, otak kita itu kalau misalkan kita boleh apa, menggambarkan gitu ya, besarnya itu kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, saya jelaskan dulu, pakai satu tangan. Anggaplah nih otaknya dibelah gitu ya. Jadi ini bagian pergelangan tangan kita ini adalah batang otak. Sampai dengan telapak tangan ini adalah batang otak. Ya, di sini ada juga yang namanya cerebellum. Cerebellum itu adalah proses sensori motorik fungsinya. Jadi dia memproses bagaimana sih kita menerima informasi-informasi dari luar melalui sense kita, melalui penginderaan kita. Kan kita punya 5 plus 3 kalau sekarang. Ada proprioseptif, ada vestibular, ada interoceptif. Interoceptif itu bagaimana kita mengetahui kondisi dalam diri kita. Vestibular itu bagaimana kita mengetahui keseimbangan kita. Terus kalau proprioseptif itu adalah rancangan gerak gitu ya. Jadi kita mau bergerak kemana nih, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Nah, jadi 5 plus 3 ada 8. Kita punya penginderaan ada 8. Posisinya adanya di sini ya, di dalam. Nah, ketika di dalam otak ini kemudian ada yang namanya sistem limbik. Sistem limbik ini ada di dalam otak. Jadi kalau misalkan otaknya begini, ini kita belah otaknya. Sistem limbik itu ada di dalam. Sistem limbik ini yang mengatur pusat informasi, bukan informasi, pusat emosi, mohon maaf, pusat emosi adalah diatur di sistem limbik atau amigdala istilahnya. Kemudian amigdala ini ditutupi dengan yang namanya korteks. Ini bagian korteks otak ya. Ada 2 bagian di sini. Jadi di sini amigdala ditutupi 2. Ini bagian korteks. Korteks ini didapatkan melalui pengalaman belajar. Jadi makanya di sini ada, jadi kalau misalkan kita di otak nih, di kepala, itu bagian belakang sini, separuh ke belakang, itu bagian kita untuk berfungsi untuk belajar. Jadi misalnya memori pusatnya ada di situ, kemudian bahasa, berhitung, gitu ya. Di sini pusatnya dari pengalaman. Kemudian 2 yang di depan, ini yang namanya prefrontal cortex atau pusat berpikir logis. Di sini adalah pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lain. Karena kita punya prefrontal cortex yang berfungsi sebagai fungsi eksekutif dari individu, dari seseorang yang bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana salah, mana yang benar, sekaligus juga untuk mengatur semuanya, koordinasi atau mengintegrasikan fungsi otak secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, rata-rata si prefrontal cortex ini atau di bagian depan, persis di belakang dahi kita, itu baru matang ya rata-rata di usia 25 tahun. Sehingga buat anak-anak sangat penting banget kita memperhatikan pola asuhnya, kita memperhatikan bagaimana berkomunikasi dengan anak supaya dia bisa betul-betul matang itu di usia 25 tahun. Gitu. Karena kalau misalkan kita tidak memahami kondisi ini, maka kita akan kesulitan ketika harus menjalin komunikasi dengan anak-anak. Gitu. Nah, kunci utama membangun atau membantu anak untuk mengelola emosi adalah dengan membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif dengan anak. Berawal dari yang pertama, dari sensorinya dulu, gitu ya. Jadi dipanggilnya dengan nada yang nyaman didengar ya, jadi nggak yang diteriakin gitu ya, nggak bikin shock. Terus kemudian boleh dengan diusap dulu gitu ya, disentuh. Kemudian ini yang penting, adanya kontak mata. Kontak mata bukan berarti yang tatap-tatapan gitu juga, kadang anak juga ngelengos juga, dia nggak mau juga kalau tatap-tatapan, tapi setidaknya itu seperti yang digambar ya, wajahnya paralel tapi ada sedikit-sedikit ada kontak mata. Itu untuk menandakan bahwa adanya interaksi dan adanya konektivitas antara 2 orang nih, gitu, antara ayah dan
anak atau ibu dan anak atau siapapun berhubungan dengan anak ya. Kemudian beri anak untuk melepaskan emosinya gitu. Kadang anak kalau misalkan lagi ngamuk nih, semakin kita cecer, semakin kita marahin, semakin ngamuk gitu. Jadi yang kita lakukan adalah atur nafasnya, bantu mereka untuk mengatur nafas. Ada dua cara teknik yang mudah gitu ya. Yang pertama bisa tarik nafas seperti biasa, atau misalkan kita ajarkan untuk butterfly breath gitu. Butterfly breath itu kurang lebih seperti ini supaya dia bisa menenangkan dirinya, kemudian dia juga bisa mengatur nafasnya gitu. Jadi meletakkan tangannya di dada dengan posisi seperti ini. Terus kemudian kalau misalkan dia lagi tantrum, guling-guling, nih biasanya anak-anak yang usia dini, kalau bisa pantau area anak, jangan sampai ada yang membahayakan. Setelah tenang, baru deh diajak cerita. Kita tanya apa yang dia pengenkan. Terus, nah kadang yang dilakukan oleh orang tua adalah menanyakan, tetapi kadang perhatiannya itu tidak utuh kepada anak. Misalkan ketika nanya nih, kita mungkin sambil sibuk apa gitu ya, sambil misalkan aktivitas lagi kerja nih misalkan. Nggak bisa nih kita kalau misalkan nanya sama anak, hanya sepintas selalu saja gitu. Jadi memang benar-benar harus kita sediakan waktu, luangkan waktu, mungkin tidak lama sekitar 5-10 menit, tetapi kita memang benar-benar memberikan perhatian penuh kepada dia. Kita tanyakan, kita tatap matanya, kita sentuh tadi ya, atur emosinya dulu gitu, redakan dulu, tenangkan dulu, baru kemudian kita dengarkan curhatannya dia dengan perhatian penuh, kemudian juga sesuaikan gestur dan ekspresi wajah kita dengan alur ceritanya mereka. Jadi mereka memang benar-benar merasa didengarkan gitu. Kemudian kalau misalkan mereka sudah selesai cerita, kalau misalnya mereka membutuhkan yang namanya arahan, baru dikasih tahu gitu. Nah, pemberian arahannya pun itu kalau saya biasakan untuk menggunakan I statement. I statement ini supaya anak tidak merasa dicecer, nggak merasa disalahin, nggak merasa dijudge, nggak merasa dilabel, gitu ya, dilabel negatif. Jadi misalkan nih, ketika kita pengen anak kita membatasi screen time-nya, gitu ya, atau menyudahi screen time-nya, gitu, karena sudah terlalu lama, gitu. Jadi kita bilang, Mama seneng deh kalau misalnya kamu setelah ini nanti melakukan aktivitas yang lain, misalnya apa gitu. Kayaknya kamu nanti bisa lebih kreatif, misalkan nih kayak saya sama anak saya gitu ya, Mama seneng deh Kak kalau misalnya kamu habis ini main Lego lagi aja gitu, karena kalau screen time kan kayaknya udah lama banget nih kamu nontonnya gitu kan, apa gimana mau mau main bareng atau gimana? Nah, jadi kita lebih enak nih bargaining sama anak, gitu. Jadi kita nggak yang, "Kamu gimana sih? Kok, nonton terus? Udah lama." Nah, itu secara ini udah nggak enak gitu ya. Kita pun juga menguras emosi kita juga, gitu. Jadi kita memang harus melakukan pembiasaan dengan menggunakan I statement tadi. Memang tidak bisa instan ya, ini juga, butuh proses juga, seperti itu. Terus new normal life, new activities, bagaimana kita tetap bisa happy dan produktif. Dengan screen tadi kalau anak-anak kan memang tidak bisa terpisahkan dengan screen ya, kondisi sekarang gitu. Jadi kita bisa mengajak anak-anak untuk bisa lebih produktif, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi atau program-program pembelajaran untuk mereka, anak-anak yang memang tertarik dengan dunia digital gitu. Misalkan mereka bisa belajar coding, belajar desain, belajar gambar, bikin video gitu ya, terus kemudian browsing artikel-artikel yang nantinya juga bisa digunakan untuk aktivitas lainnya. Nah, untuk yang tanpa screen pun juga banyak. Olahraga ini bisa dilakukan, karena yang namanya anak-anak itu sangat butuh yang namanya aktivitas fisik. Terus kemudian bisa juga melakukan DIY. Terus memasak, ini ya buat yang remaja-remaja putri atau yang twins ya, yang usia 12 tahun ke atas, 11 tahun ke atas biasanya mulai seneng nih masak, plak-plak bikin kue di dapur gitu. Kemudian
ajak mereka juga untuk merapikan kamarnya gitu, karena dengan kita suasana di rumah ini kan kadang jenuh ya gitu. Anak-anak pun juga sama, mereka juga merasakan yang namanya kejenuhan. Sehingga mereka pun juga bisa nih kita ajak, "Yuk sekali-sekali kita ubah tatanan kamarnya atau kita rapikan kamarnya supaya suasananya juga lebih enak atau ada suasana baru." Gitu. Terus kemudian berkebun. Berkebun ini mungkin dalam bisa dibuat apa namanya, menanam tanaman di pot-pot seperti itu, minta mereka untuk merawat secara reguler, kemudian menyirami, ngasih pupuk gitu misalnya ya. Terus kemudian memelihara binatang, itu juga bisa menjadi obat untuk, kebosanannya mereka, seperti itu. Kemudian, nah bagaimana sih cara beradaptasi dengan new normal life tanpa drama? Kalau saya mulai dari searah jarum jam dulu ya. Jadi di arah jam 1 itu kita yang pertama adalah harus membuat jadwal aktivitas harian sederhana. Ini sangat sangat berguna untuk bisa mengakomodir semua aktivitas anggota keluarga supaya tadi nggak ada konflik, nggak ada tarik-tarikan, nggak ada rebut-rebutan, ya gitu. Jadi kalau bisa jadwal itu dituliskan, tertulis. Jadi tidak hanya jadwal anak secara pribadi, tetapi kalau perlu itu jadwal secara keseluruhan anggota keluarga. Misalnya jam ayah kerja jam berapa sampai jam berapa, jam ibu kerja misalkan jam berapa sampai jam berapa, kemudian jam anak misalkan ada kelas online, terus menggunakan, fasilitasnya atau perangkatnya siapa nih, perangkatnya ayah atau perangkat yang memang sudah ada di rumah atau bagaimana. Itu dibuat jadwalnya. Terus kemudian setelah dibuat jadwalnya bikin kesepakatan, term and condition-nya, aturan mainnya seperti apa. Kalau misalnya untuk anak-anak itu untuk melatih, screen time itu bisa dengan yang namanya kita kasih reward ya, gitu. Jadi misalkan dia disiplin dengan penggunaan jadwalnya, kita kasih reward sesuatu, hal-hal yang kecil saja, gitu. Terus kemudian siapkan tempat juga untuk anak-anak untuk melakukan aktivitasnya, misalkan di pojok ruangan tertentu. Atau misalkan nih, seperti anak saya yang dia suka main Lego, sedangkan dia masih punya adik umuran 1,5 tahun yang masih suka dengan hal-hal yang kecil-kecil untuk dimasukkan ke mulut, itu kan satu tantangan tersendiri ya, gitu. Nah, sehingga akhirnya kita harus berpikir kreatif gimana caranya supaya si anak yang suka main Lego ini dia masih bisa melakukan hobinya, tetapi tidak diganggu oleh adiknya, gitu ya. Jadi kita buatkan satu nampan besar gitu ya untuk dia bermain Legonya gitu. Jadi semua Legonya itu akan di situ. Jadi tidak tumpah ke sana kemari, tidak berceceran. Kemudian selain itu perlu kerjasama pembagian tugas dengan seluruh anggota keluarga. Nah, di sini peran penting banget untuk membagi tugas antara ibu sama ayah, gitu ya. Jadi tidak hanya ibunya aja yang bingung gitu ya, ayahnya juga diharapkan untuk berperan aktif juga untuk saling bekerja sama dalam pembagian tugas dalam aktivitas sehari-hari. Terus kemudian persiapkan rencana dan perlengkapan aktivitasnya, misalkan nih dalam 1 minggu ke depan mau ngapain aja itu kalau bisa sudah ada list-nya. Jadi sudah bisa nih disiapin, misalkan anak-anak pengen DIY, oh ya sudah apa aja yang dibutuhkan, misalkan kardus bekas, oh ya sudah coba deh dicari, atau misalkan botol bekas gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian persiapkan juga permainan-permainan sensori. Permainan sensori ini biasanya lebih banyak digunakan untuk anak-anak usia dini, gitu. Jadi yang menggunakan sense itu biasanya yang menggunakan eh, sentuhan, ya. Jadi misalnya kayak membuat play-doh atau kinesthetic sense misalnya, atau dengan memilah benda-benda sesuai dengan warna, itu permainan-permainan sensori. Banyak sekali referensi permainan-permainan sensori bisa kita browsing di internet ya. Selain itu juga siapkan non-DIY activity. Maaf, ini maksudnya siapkan DIY perlengkapan DIY activity. Jadi ada buku stiker, buku mewarnai, gunting tumpul, lem gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mereka membuat sesuatu, tapi aktivitas-aktivitas juga yang berkaitan dengan tidak membuat sendiri nih gitu. Jadi ada yang mereka sudah siap sedia untuk tinggal mengerjakannya gitu ya.
Dan yang terakhir adalah terapkan rumah praktis. Jadi para mama-mama harus memiliki yang namanya kita bertoleransi sedikit ya dengan kondisi rumah. Tidak bisa yang serapi seperti halnya ketika anak-anak belajar di sekolah gitu. Jadi ya memang kalau misalkan masih ada sisa-sisa guntingan, sisa-sisa warna yang mungkin agak belepotan ke sana ke sini sedikit gitu ya, itu harap dimaklumi gitu. Karena yang namanya rumah praktis ini bagaimana menjembatani anak, memfasilitasi anak untuk mereka bisa berpraktek di rumah gitu. Mereka bisa melakukan aktivitas di rumah dengan nyaman. Selain itu yang perlu dijembatani juga adalah bagaimana kita mengarahkan anak untuk bisa bijak dalam menggunakan digital media, menggunakan screen time, atau menggunakan media sosial. Karena rata-rata kalau anak-anak sekolah dasar ya, usia 10 tahunan rata-rata mereka sudah punya akun media sosial sendiri gitu. Jadi ada 5 prinsip di sini kita sampaikan ke anak ketika dia mau mengupload sesuatu, atau dia mau menonton sesuatu, usahakan untuk think dulu. Think ini merupakan singkatan dari apakah itu benar, true, is it true, terus apakah ini membantu atau helpful, kemudian apakah ini menginspirasinya untuk bisa membuat sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat adalah apakah ini penting? Is it necessary? Gitu. Dan yang terakhir, apakah ini baik untuk kita? Gitu. Jadi 5 prinsip. Think. True, helpful, inspiring, necessary, and kind. Apakah ini betul? Apakah ini membantu? Apakah ini menginspirasi? Apakah ini penting? Dan apakah ini baik untuk kita? Jadi ada 5. Think. Ya. 5 prinsip dengan menggunakan singkatan dari think. Nah, di sini nanti dari tim expert trainer juga nanti akan membagikan bonus berupa visual schedule ya, karena tadi kan kita membahas tentang bagaimana sih membuat jadwal gitu ya. Nanti ada, jadi visual schedule ini gambaran jadwal, tapi ada gambar-gambar di dalamnya. Jadi bisa kita modifikasi gitu ya. Jadi nggak yang tulisan kotak-kotak gitu ya. Jadi biasanya anak-anak pun juga akan lebih menarik gitu buat anak-anak. Kuncinya ketika kita melakukan atau menggunakan visual schedule ini harus konsisten. Ketika jadwal itu dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota keluarga dan dengan anaknya juga, gitu kan, pelaksanaannya harus konsisten. Terus libatkan anak dalam membuat jadwal. Jadi jadwalnya bukan satu arah dari orang tuanya, tetapi juga melibatkan anak dalam membuat jadwal. Terus sepakati dengan anak. Ini juga penting, beberapa kali tadi saya ulang juga, terus buatlah dengan gambar yang mudah dipahami dan dilakukan oleh anak. Gitu. Terus selain itu fleksibel dalam arti sesuaikan dengan usia anak untuk aktivitas-aktivitasnya. Selain itu juga rencanakan waktu santai dan hiburan. Jadi nggak yang semuanya yang aktivitas yang full schedule tanpa istirahat ya gitu. Jadi ada juga nih waktu-waktu hiburannya. Waktu screen time-nya kapan? Nah, dimasukkan di visual schedule-nya. Selain itu juga tetap lakukan penjadwalannya meskipun di liburan. Jadi misalkan weekend gitu ya, tetap ada nih jadwalnya seperti apa gitu. Nanti bisa dirubah-rubah. Kalau di visual schedule itu bisa dirubah-rubah. Kalau weekend nanti ada yang khusus weekend, kemudian yang weekday khusus weekday. Dan mungkin setelah ini kita akan melakukan diskusi, tanya jawab, tapi saya ingin berpesan dulu pada para orang tua di sini, yang namanya anak itu seperti cermin. Kadang kita orang tua itu kan pengennya memberikan sesuatu tuh yang yang baik buat anak ya gitu, dengan memberikan arahan gitu ya, dengan kita membicarakan harusnya begini, harusnya begitu gitu. Ya, mereka akan mendengarkan, tetapi jangan lupa mereka akan lebih mudah mengcopy dan meniru dengan apa yang mereka dengar dan mereka lihat, gitu.
Jadi kita harus memberikan contoh yang baik buat anak sehingga bisa kita menjadi refleksi yang baik untuk mereka gitu. Jadi jangan lupa ini juga perlu awareness juga nih buat orang tua, kita para orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pemaparannya. Setelah ini kita akan lakukan tanya jawab ya. Oke, terima Iya, kasih terima Mbak kasih Vita. banyak. Iya, Iya, sama-sama. udah antri nih. Udah antri ya? Oke, Heeh. saya stop Pertanyaannya udah sharing ngantri, dulu. jadi kita langsung aja ya, aku Oke, bacain boleh. pertanyaannya, nanti mungkin langsung dijawab. Mudah-mudahan Ya. sampai waktunya apa namanya kita pentokin jam Mm-mm. 12-an kurang lah ya, mudah-mudahan ini Iya. pertanyaan bisa dijawab semua. Lumayan banyak ya zona belajar. Oh, ini Heeh. yang zona-zona. Oke, zona belajar. Oke, aku mulai ya, Fit Ya, ya. siap. Pertanyaan pertama Mm-mm. dari Mbak Kunes mungkin ini. Mm-mm. Bagaimana menghadapi anak yang terlalu banyak main gadget dan Mm-mm. memiliki adik kecil hingga akhirnya membuat adiknya yang masih kecil jadi kecanduan gadget juga di usia yang belum tepat? Di usia yang belum tepat. Kalau boleh tahu, Mhm. ini usianya berapa adiknya ya? Karena gini, makanya perlu diterapkan yang namanya screen time tadi. Jadi mulai sekarang diatur nih term and condition-nya. Harus seperti apa penggunaan screen time-nya. Adanya penolakan dari anak, itu pasti. Anak ngamuk, anak ngambek, gitu ya. Makanya tadi ada teknik-teknik bagaimana ketika kita menghadapi anak yang marah-marah tadi ya gitu. Jadi kita pun juga harus punya keteguhan hati juga nih para mama-mama ini. Kadang kalau misalkan anak ngambek, anak marah itu kita ngasih lagi, kita nyodorin lagi gitu. Padahal itu akan membuat konsistensi sehingga membuat anak pun juga, oh nggak apa-apa deh nanti kalau aku nangis juga nanti bakal dikasih lagi sama mama gitu. Nah makanya perlu banget yang namanya tadi diatur. Bisa menggunakan visual schedule, nanti di print-kan gambarnya gitu ya, kemudian durasinya berapa lama, atau bisa juga seperti ini. Ketika kita mau menerapkan screen time itu, kadang ada anak-anak tertentu yang belum paham mengenai konsep waktu. Jadi kita bisa menjembataninya dengan alarm handphone. Misalnya nih, kita minta anak kalau misalnya sekali nonton itu 20 menit. Ya udah kita set up dulu 20 menit tapi ajak juga anaknya untuk bisa set up. Oke, boleh nonton, kita atur waktunya 20 menit misalnya gini ya, cara ngaturnya 20 menit. Nanti kalau misalkan berbunyi, berarti waktu nontonnya habis. Harus dikembalikan lagi ke mama gadgetnya. Gitu. Itu untuk menjembatani supaya tadi yang namanya adik ini kan dia penasaran apa yang dilakukan kakaknya. Dan kakak Betul. ini merupakan role model nih biasanya buat apa? Buat Adiknya. adiknya gitu. Jadi apa yang dilakukan kakaknya, oh, dia penasaran banget sehingga ini yang perlu diatur kakaknya dulu gitu. Nanti adiknya otomatis akan mengikuti gitu. Sekalian mengenalkan konsep waktu juga kali ya kalau pakai alarm Betul, gitu ya. iya betul. Karena Oke. untuk anak-anak yang usia-usia SD-SD awal gitu ya, atau Mhm. yang usia-usia TK gitu kan mereka masih belum paham ya konsep waktu Betul. gitu. Betul. Jadi bisa digunakan dijembatani dengan alarm tadi, alarm handphone gitu. Oke. Ya. Oke, kita lanjut nih. Oke. Eh dari Mbak Alfa Kurnia. Mm-mm. Kalau selama study from home anak sudah terlanjur punya screen time berlebih, gimana Mm-mm. caranya untuk bisa menguranginya tanpa drama? Bisa Mm-mm. mulai dari sedikit demi sedikit atau langsung di-cut semuanya? Misalnya langsung sehari 2 jam aja gitu. Dan kalau seandainya melanggar, hukumannya apa ya sebaiknya? Oh, oke. Jadi yang untuk pertanyaan pertama dulu, eh, untuk menjembatani screen time ini untuk di-cut, jadi ada 2 versi sebenarnya, gitu. Kalau yang saklek memang harus dibatasi 2 jam, gitu. Dibatasi 2 jam dengan dipilah-pilah tadi. Karena anak kan sebenarnya tidak menyadari gitu kalau misalkan 2 jam, kalau 2 jam itu tapi dipilah-pilah dalam beberapa kali peluang untuk menonton TV atau main gadget gitu ya. Gitu. Jadi kadang anak-anak pun juga masih lebih mudah untuk menyesuaikan diri ketika tetap kita batasi dalam satu hari itu 2 jam,
tetapi dipilah-pilah gitu. Oke, dalam satu hari ini misalkan per 20 menit berarti ada 3 kali jatah nonton atau jatah screen time, ya gitu. Jadi bisa dibagi seperti itu. Kalau sedikit demi sedikit, agak susah buat kita malah gitu untuk mengukur berapa sedikitnya itu mau berapa gitu. Jadi kita tetap beracuan dengan yang aturan AAP dan WHO tadi, tetapi kita pilah nih waktunya berapa lama gitu. Kalaupun misalkan ada plus minusnya, kurang lebih sekitar 30 menit dari durasi jam. Misalnya karena sekarang ada kelas online dan sebagainya, itu biasanya kan rata-rata anak-anak durasi kelas online itu 30 menit sampai 45 menit gitu, satu jam pelajaran lah gitu ya. Ya, 1 jam pelajaran gitu, 30 sampai 40 menit. Nah, itu adalah kurang lebihnya gitu, tidak termasuk di 2 jam itu tadi gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa ngepres lagi di bawah 2 jam itu lebih bagus gitu. Nah, bisa juga dialihkan dengan supaya mereka tetap produktif, pilih muatan screen time-nya yang produktif untuk mereka. Gitu. Misalnya nih, screen time-nya yang tadinya hanya nonton kartun, misalkan coba ajak alihkan anak-anak mulai yang mereka bisa sebagai sumber aktivitas mereka selanjutnya. Misalnya ketika mereka harus membuat DIY, mereka bisa nonton dulu tuh video tutorialnya gitu kan, nanti mencoba untuk membuat di rumah gitu ya. Nah, itu juga bisa untuk mengalihkan aktivitas-aktivitasnya supaya ini tadi, supaya screen time-nya ini bisa kita arahkan, bisa efektif, dan otomatis nanti juga akan mempengaruhi bagaimana dia meregulasi atau mengelola emosinya, atau tanpa drama lah istilahnya ya, seperti itu. Jadi tetap aja di-cut 2 jam dalam satu hari, tapi dibagi menjadi 3 misalnya. Jadi jatah pagi, siang, sore, atau pagi, sore, malam. Terserah nanti bagaimana kesepakatannya antara ibu nanti sama dan anak juga. Gitu. Mungkin itu, Terus, ya, gimana Mbak? untuk yang keduanya yang itu ya, yang perlu ada hukuman nggak gitu? Hukuman ini, kalau untuk hukuman itu sangat merekomendasikan untuk menghindari yang namanya hukuman fisik, ya. Jadi, cara menghukum itu bisa jadi menarik kesenangannya anak, gitu. Jadi misalnya ketika anak memang suka screen time nih, kalau misalkan jatahnya 20 menit, kalau misalkan dia melanggar, besoknya berarti jatahnya cuma 15 menit. Nah, itu sudah merupakan satu hukuman buat dia sebenarnya, gitu. Satu konsekuensi buat anak, gitu. Jadi nggak perlu yang, hukumannya yang dimarahin, terus ditahan, apa segala macam, gitu. Enggak, jadi bisa kita lakukan perlahan-lahan tadi, dengan mengurangi durasi waktu ketika dia melakukan screen time. Seperti itu. Terus kemudian Oke, sebentar. mhm. Ada pertanyaan lagi, bagaimana sih mengetahui tanda-tanda adiksi terhadap Mhm. gadget? Mhm. Dan apakah umur 9 sama 10 tahun itu sudah oke pakai reward kalau seandainya dia penuhi atau dia patuhi hal-hal yang sudah disepakati? Oke, ya. Tanda-tanda adiksi itu biasanya yang paling mudah kita lihat atau kita observe sebagai orang tua adalah adanya perubahan pola makan, pola istirahat, gitu. 2 itu dulu. Biasanya pola makannya dia tidak tertarik untuk makan atau nutrisi, atau kadang karena saking asiknya nonton nih, mereka lupa waktu makan, gitu. Atau ketika mereka lagi asik nonton, mereka makannya itu berupa yang cemilan aja, gitu. Jadi bukan yang makanan yang mereka harus duduk makan dengan tenang gitu, mereka biasanya agak sulit. Karena pikiran mereka ketika mereka melakukan aktivitas, mereka pikirannya masih ke gadget kan, gitu. Nah, yang kedua adalah pola tidur. Anak-anak yang terpapar atau yang mengalami adiksi dengan gadget, itu paling banyak mereka mengalami perubahan pola tidur. Tidurnya malam, gitu.
bahkan bisa sampai apa namanya tengah malam Begadang. gitu. Jadi jam larut malam mereka gitu. Jadi karena mereka pulang sekolah kan sudah sore nih. Terus kemudian mereka kalau yang sebelum pandemi ya bisa melakukan screen time itu kan pada malam hari gitu. Betul. Iya, nah jadi itu kayaknya tuh dipol-polin gitu. Dan namanya screen time itu kan namanya main gadget atau apalagi main game ya. Itu kan selalu membuat orang penasaran. Jadi kayak nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Durasi yang tadinya mungkin baru 20 menit, kemudian nambah jadi 30 menit, 1 jam masih, ibaratnya masih belum puas, nambah lagi gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika sudah mempengaruhi pola istirahatnya, itu kita perlu aware. Oh, ternyata, ini kita bisa mulai membatasi lagi gitu loh. Di situ. Jadi pola makan, pola tidur. Terus yang ketiga ini untuk anak-anak yang usia dini ya. Kalau tadi kan 9 dan 10 tahun sih sebenarnya sudah cukup bisa diajak untuk bicara gitu ya mengenai screen time ini. Tapi kalau untuk anak-anak usia dini itu biasanya kita bisa aware dengan apalagi anak-anak usia 2 tahun belum bisa bicara minimal 30 kata gitu. Itu kita perlu aware dengan bahwa tadi terjadi adiksi plus dengan adanya speech delay. Karena yang banyak saya temui di ruangan konseling, gejala utamanya adalah speech delay, gitu. Kalau untuk anak-anak usia dini. Jadi 3 tahun masih belum lancar bicaranya, gitu. Atau misalkan dia ketika kita ajak ngobrol nih, tatap wajah atau tatap mata atau kontak mata gitu ya, itu dia cenderung menolak dan terkadang ini apa yang dia ingat, tontonan yang dia ingat, nah hanya itu aja yang dia sampaikan. Jadi tidak ada komunikasi atau interaksi dua arah gitu. Meskipun speech delay ini kan merupakan satu gejala umum tidak hanya kecanduan gadget ya gitu. Jadi banyak sekali diagnosanya terkait dengan speech delay. Speech delay ini mungkin kayak gini, kayak orang sakit demam deh gitu. Orang ke dokter sakit demam itu kan bisa karena flu, bisa karena demam berdarah, bisa karena tipes gitu. Tapi rata-rata kalau untuk anak-anak yang terpapar gadget atau yang memiliki kecanduan gadget biasanya untuk anak usia dini mereka memiliki gejala keterlambatan bicara gitu. Oke. Ya. Oke, selanjutnya sebentar Oh, ya. tadi yang reward ya. Reward itu Ya, bisa reward. diterapkan dari anak usia dini. Jadi anak usia 9 dan 10 tahun bisa kita terapkan juga untuk reward ya. Gitu. Cuman untuk jenis reward-nya itu kan bisa disesuaikan dengan usianya, bisa disesuaikan dengan apa kesenangannya, seperti itu. Hal-hal yang kecil aja gitu. Banyak ininya sih di internet banyak sekali referensi-referensi mengenai reward. Seperti itu. Oke. Reward ini juga Sebentar. tidak terbatas dengan pemberian barang ya Mbak Ika, gitu. Jadi reward ini bisa juga dengan pemberian apresiasi buat anak. Wah, kamu hebat, kamu pintar. Itu tuh sudah jadi satu kebanggaan buat anak. Gitu. Betul, betul. Iya. Apalagi kalau seandainya reward-nya sudah disepakati di depan ya. Iya, gitu. Makanya Gitu tadi kan tadi. ketika ada kesepakatan tadi tuh ada term and condition-nya. Oke, kalau kamu bisa Betul. mencapai target ini akan ada reward Dapat seperti ini. ini. Terus kalau misalkan kalau saya tidak senang membahasakannya punishment ya. Punishment tuh kan kayaknya hukumannya tuh kayaknya horor gitu ya di telinga ya gitu. Betul. Kalau saya sih lebih menginikan bahwa konsekuensi kamu harus apa nih dari perilaku negatif kamu nih gitu, kamu harus bayar dendanya gitu. Betul. Iya, jadi tidak Ada. menjadikan apa ya momok gitu loh buat anak gitu. Oke. Mudah-mudahan terjawab sudah tuh pertanyaannya, Iya, Bu Rizka. bisa menjawab ya. Jadi kita lanjut lagi nih dari Pak Leon Sutomo. Bagaimana tips atau cara yang tepat untuk mengajak anak dalam mematuhi schedule? Karena seringkali anak merasa kesal ketika diingatkan, apalagi saat bermain online dengan teman-temannya. Ini kayaknya semua orang relate banget ini. Iya, gitu. Jadi
untuk mengajak anak dalam mematuhi schedule harus dimulai dari orang tuanya dulu, harus mematuhi schedule-nya. Nah, Gitu. itu kayaknya yang susah ini orang Itu. tuanya, PR loh. Iya, PR banget gitu. Karena yang dilihat anak tadi, kita mau ngasih penjelasan panjang lebar sama anak, jadi kita ngasih ceramah sama anak, itu hanya didengarnya itu hanya 38%. Jadi kayak pola komunikasi deh, ya. Saya lupa teorinya siapa, cuman beliau menyebutkan seperti ini. Dalam komunikasi itu ada 3 faktor. Jadi ketika kita mau ngajak seseorang, atau ngajak anak, atau ngajak berinteraksi, berkomunikasi dengan orang, dengan 3 hal. Prinsipnya adalah kalau hanya dengan kata-kata, itu hanya kurang lebih sekitar 7%. Gitu. Misalkan catatan, words gitu ya. Terus kemudian apa yang kita sampaikan itu hanya ditangkap sekitar 38%. Sisanya 55% adalah dari apa yang dilihat. Gitu. Nah, itu berlaku juga nih ketika kita mau ngajak anak, itu kan kita juga harus memberikan contoh buat anak. Jadi ini yang dilihat. Jadi nggak hanya sekedar kata, tidak hanya sekedar ceramah, ya apa yang disampaikan oleh orang tua, tetapi juga kita memberikan contoh, dilihat oleh anak gitu. Benar sekali. Jadi kita mau bikin jadwal itu juga harus kita juga harus menepatinya gitu. Jangan sampai misalkan nih kita sudah membuat aturan zona bebas gadget di ruang makan, tapi ternyata nanti ayahnya diam-diam buka gadget gitu kan. Alasannya kan aduh kan ini kerjaan segala macam. Iya gitu. Cuman Betul. ya itu tadi kalau misalkan ayahnya memang ada kerjaan, selesaikan dulu makannya mungkin ya. Izin ke anaknya sebentar ya, ayah harus ngurus kerjaan dulu, ayah harus keluar dari zona bebas gadget ini. Misalkan gimana ruang kerjanya atau bagaimana gitu. Jadi nggak kontradiktif dengan aturan yang diterapkan. Gitu sih. Tuh. Sama Jadi kalau ngambek-ngambek nih pasti ada lah gitu. pasti ada lah ya. Pasti Kecuali ada. kalau seandainya bikinnya lagi-lagi bareng-barengan ya, apalagi Iya, pakai visual terus kita betul, tempel gitu kan. ditempel. Iya, Betul, gitu. betul. Jadi itu sudah satu jembatan yang untuk bisa membuat semua anggota keluarga juga aware. Gitu. Betul. Mm. Selanjutnya Mm-mm. ini oke. Anak saya umur 5 tahun. Menurut rekomendasi cuma boleh 1 jam, tapi selama pandemi ini ada penambahan waktu untuk screen time boleh lebih dari 1 jam nggak? Iya, Karena orang tua butuh mengerjakan yang lain. iya, betul. Jadi Buat pengalihan kayaknya. iya, iya. Jadi untuk selama masa pandemi ini ada plus minusnya itu sekitar 1 jam pelajaran tadi ya. Jadi rata-rata misalkan pelajaran kita 30 sampai 40 menit, ya kurang lebih plus minusnya sebesar itu durasinya. Gitu. Di luar tadi jam yang sudah ditentukan. Karena ya memang kebutuhan ya kondisi saat ini ya new normal life-nya itu kita seperti ini gitu. Akan lebih banyak nanti akan ada koneksinya dengan digital ya, dengan internet seperti itu. Atau dengan gadget. Jadi kurang lebihnya boleh lebih dari 1 jam, tetapi plus minusnya itu sekitar 30 sampai 40 menit. Jadi buat orang tua yang sibuk juga tetap aja harus mengconsider waktu-waktu screen time itu ya tadi ya. Betul. Karena kan orang tua kan kerja nih gitu, kerja juga kayaknya tergoda banget gitu buat ngasih gadget kan. Iya, betul. Biar anteng. Biar anteng. Ya, sama ini, karena kan namanya anak-anak ini anaknya umurnya 5 tahun ya. Jadi anak 5 tahun ini kan tetap perlu pendampingan. Jadi saran saya misalkan kalau mau screen time gitu kan, atau misalkan mau nonton YouTube atau apa, digunakannya di TV gitu. Jadi supaya kita sambil kerja juga bisa pantau gitu. Jadi, terus sesekali kita juga perlu tuh, ada lagi nonton apa, gitu kan. Jadi sambil kerja, sambil nyeletuk juga nih, supaya dia aware bahwa, oh ada, mamaku ada di samping, aku perlu interaksi juga nih sama mamaku, gitu. Jadi kita berusaha untuk memulai interaksi sama dia gitu ya, Iya, kira-kira.
Jadi Walaupun jangan kita ngadepin kerjaan, tapi juga nggak walaupun ini. kita, ya gitu. Jadi tetap misalkan minimal suara deh kita ada gitu. Betul. Jadi Reminder buat enggak, aku juga kayaknya itu. jadi Daripada juga enggak kerjaan hanya, anteng ya. betul gitu. Jadi jangan dibiarkan anak itu tenggelam asik dengan dunianya sendiri ketika mereka nonton gitu kan. Jadi tetap harus ada interaksinya. Atau misalkan setelah nonton nih ajak cerita gitu. Tadi nonton apa? Gimana ceritanya? Mama boleh diceritain lagi nggak? Gitu. Wah seru ya, asik ya gitu. Nanti besok mau nonton apa lagi gitu. Kalau misalkan ada jatah screen time ya seperti itu. Ya, jadi itu kita Oke. jadi dia si anak nih aware juga, oh ternyata mamaku memperhatikan ya gitu apa yang aku lihat, apa yang aku tonton gitu. Nah, ada koneksivitasnya ada di situ, di sisi itu. Oke. Mhm. Selanjutnya nih dari Mhm Mbak Dian. mhm Bagaimana sih cara yang tepat untuk mengurangi anak main gadget karena mhm. setelah dia bosen, dia Ganti cari cara main mhm ke tempat temannya. Jadi mhm. temannya tetap main HP. Gimana caranya bicara ke anak karena dia ngelihat temannya main dan sebisa mungkin dia juga ikutan nimbrung gitu. Iya, eee, Ini kreatif ini. kondisi iya, namanya anak itu pinter-pinter ya, gitu. Betul. Jadi dia bisa, kreatif, untuk memenuhi kebutuhannya dia, gitu ya. Kreatif dan kadang ada unsur manipulatif, gitu ya, Iya, namanya anak-anak. betul betul. Cuman, kalau seperti ini sih, kalau saya awalnya sebentar, ini 3 jam Sabtu, 3 jam Minggu, oke. Main ke tetangga, ya kalau ini memang kita agak sulit sih ya, gitu. Tetapi kita yang bisa kita lakukan adalah memberikan pesan kepada anak gitu. Boleh main, tapi kalau misalnya, kamu sudah di sana misalkan main berapa jam nih, jatah di rumah dikurangin, gitu. Mhm mhm. Iya, jadi kan kamu Harus kan pandai dia sudah menawar tahu nih. juga ya, Iya, jadi kita negosiasi juga sama anak negosiasi, gitu. betul Iya, betul. misalkan kamu tadi nonton, di rumah temenmu, oke berarti jatah di rumah juga otomatis berkurang dong. Kamu nonton di sana berapa lama? 1 jam misalnya gitu. Oh ya sudah berarti yang di rumah yang tadinya 3 jam mungkin dikurangi jadi 2 jam, seperti itu. Jadi Jadi harus istilahnya, apa namanya, tetap jatahnya tetap tetap nggak bertambah dan nggak berkurang walaupun enggak, dia pindah iya, ke tempat yang lain gitu ya. betul betul. Oke oke. Gitu. Ya memang orang tua memang Jadi harus pandai bernegosiasi karena sekarang kayaknya kalau seandainya cuma intimidasi nggak laku kayaknya. enggak bisa. Kalau hanya intimidasi yang ada anaknya lari, tapi mereka juga nggak paham. Karena namanya anak-anak tuh kadang mereka tidak paham dengan apa yang mereka lakukan, gitu ya. Makanya perlu diarahkan, perlu dijelaskan, perlu diajak ngobrol, seperti itu. Jadi Oke. kalau kita hanya marahin aja kadang itu merupakan bukan satu, problem solving yang efektif gitu ketika berhadapan dengan anak-anak. Gitu. Karena anak-anak itu apa ya, miniatur orang dewasa sebenarnya ya. Mereka punya kebutuhan, mereka punya kemampuan berpikir juga gitu, tetapi ya Mhm sebatas mhm. usianya mereka gitu kan. Jadi Iya, memang tetap perlu diarahkan seperti itu, dengan cara yang bukan intimidasi atau bukan marahin dan nyeramahin aja gitu. Apalagi kalau betul. remaja nih, wah lebih banyak lagi intriknya gitu. Akalnya banyak. Oke, 2 lagi nih, Mhm. Fit, Mhm. karena mengingat waktunya, jadi, Baik. 1 dan 2, 1 dari Mbak Rani dan yang terakhir nanti dari Pak Agung nih. Oke, dari Mbak Rani dulu, dia tanya bagaimana strategi menghadapi new normal life Mhm. untuk anak dan orang tua yang kedepannya semua berubah ke arah digital, yang akhirnya mau nggak mau banyak pakai gadget, gitu. Mhm mhm. Tanya strateginya nih. Iya, strateginya tadi ya tetap kembali lagi ke kalau untuk di rumah ya berarti ke kesepakatan, dengan anak-anak ya, dengan anggota keluarga yang lain, gitu. Jadi yang namanya kita memang tidak bisa terlepaskan dari gadget kondisi saat ini, apalagi ke depan. Ya di masa depan itu semuanya kita, sangat
terkoneksi dengan yang namanya gadget. Tetapi tadi dengan mempertimbangkan ada beberapa dampak-dampak negatifnya, makanya perlu yang namanya adanya aturan atau pembatasan. Tetap balik lagi sih ya, semuanya strateginya tetap harus ada dilakukan pembatasan tadi. Jadi dengan dilakukan visual schedule, dengan membuat visual schedule gitu. Karena kalau untuk apa namanya, seperti durasi sampai dengan saat ini dari para ahli belum mengeluarkan satu rekomendasi khusus lagi ya, gitu, terkait dengan efek pasca pandemi ini, gitu. Jadi plus minusnya masih dengan tambahan 1 jam pelajaran yang biasanya dilakukan pada saat kelas online, gitu. Jadi kalau strateginya seperti apa, ya tadi kembali lagi gitu, dibuat jadwalnya dan disepakati sedemikian rupa gitu dengan anggota keluarga, dibuat zona-zonanya seperti apa. Jadi misalkan di rumah sendiri deh yang sederhananya gitu, ketika di meja makan yang di meja makan ini kan sebenarnya ruang untuk kumpul keluarga, untuk bisa makan bareng, bisa ngobrol bareng gitu. Betul. Jadi usahakan punya satu media atau punya satu suasana atau ruangan yang memang di situ tidak ada gadget atau tidak ada TV gitu. Jadi ya memang benar-benar untuk interaksi antar anggota keluarga. Contohnya di ruang makan. Itu biasanya yang paling efektif sih. Gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti bonus visual schedule-nya bisa membantu ya untuk Iya, ini. mudah-mudahan. Karena itu kalau, sepertinya mengajarkan keterampilan negosiasi juga dan iya, kesepakatan. banyak sih negosiasi iya, komunikasi iya, disiplin Komunikasi, anak betul. juga iya, Betul, gitu. betul. Terus pemberian konsekuensi denda tadi, reward dan denda tadi juga itu akan lebih mudah karena kan jadwalnya kita tahu dan lebih konsisten juga. Ibaratnya lebih istiqomah lah gitu ya. Gitu kan. Sampai ditempel kemudian kita semua anggota keluarga juga bisa lihat. Dan berlaku buat semua orang, nggak cuma sama buat anaknya doang ya, Betul, buat orang tua tuanya juga. Iya, Itu yang memang paling susah, penting. tantangannya tuh di situ. Betul, Tantangannya tuh berasa. di situ, di orang tua. Kadang kitanya sendiri tuh lupa gitu ya. Oh iya ya, sama anak ini harusnya zona bebas gadget, tapi kok malah kitanya karena urusan kerjaan gitu kan, asik sendiri gitu. Jadi ya kitanya pun juga pada saat harus diletakin ya udah gitu. Atau misalkan kalau misalkan tidak ada zona atau jam-jamnya, ada jam tertentu yang sama sekali semua orang tidak boleh megang handphone. Tidak boleh pegang gadget. Ya minimal 1 jam lah atau 30 menit lah gitu. Nah di situ dimanfaatkan betul-betul untuk istirahat, untuk berinteraksi atau melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi memang benar-benar semua anggota keluarga itu no gadget. Gitu. Bisa dicoba tuh. Harus dicoba kalau. Oke, last question ini Fit dari Pak Agung Setio Budi Utomo. Anak yang aktif kan mudah sekali bosan dengan apa yang dikerjakan, baik bermain atau belajar. Untuk usia 5 tahun yang biasanya main keluar juga nggak bisa sekarang kan gitu. Nah, apakah ada cara buat menghilangkan kebosanannya si anak? Nah, ini kayaknya aku hampir 10 kali sehari mendengar kata-kata bosan. Aku bosan, Bun. Iya. Related banget. Nah, ini gimana ya caranya? Iya, ini saya alami juga ya, gitu. Baik itu yang anak yang remaja ya, anak yang sekolah dasar gitu ya. Ini udah ini kapan sih kita sekolah? Ya, mundur lagi masuk sekolahnya gitu kan. Bosen di rumah gitu. Jadi untuk mengatasi kebosanan ini yang pertama daripada mereka hanya menonton gadget saja, itu bisa dialihkan dengan aktivitas playdate dengan teman-temannya secara virtual. Gitu. Saling sapa gitu ya. Jadi tetap ada interaksinya. Jadi tidak hanya satu arah. Terus yang kedua juga kita bisa bikin kayak rencana aktivitas dalam seminggu ke depan gitu. Jadi aktivitasnya nggak diulang-ulang terus itu aja gitu. Jadi kita bisa banyak nih kan kita sumber informasi juga lebih banyak ya sekarang.
terbuka gitu ya. Jadi kita bikin nih, kita nyusun jadwal gitu ya, atau kita bikin list gitu. Dalam seminggu ini kamu mau bikin apa gitu, kamu mau melakukan apa gitu. Jadi setiap hari tuh aktivitasnya bisa beda-beda gitu. Jadi akan lebih mengurangi rasa bosannya anak-anak. Jadi nggak monoton, aktivitasnya hanya Betul. itu-itu aja. Bisa Terus jadi dia selain menunggu hari Rabu kan aku mau bikin ini gitu ya. Dia iya mungkin agak lebih gitu, exciting gitu. Excited untuk betul. nunggu hari itu kan ya. Iya, betul sekali. Selain itu juga misalnya anak-anak umur 5 tahun ya, 5 misalkan tahun. kalau Mm-mm. misalkan nih mainnya pakai screen time ya, screen time-nya itu bisa diarahkan dengan membuat sesuatu. Saya kemarin barusan dikasih tahu sama teman saya, anaknya umur 5 tahun, itu dia menggambar di gadget, jadi dari Mhm. menggambar yang sederhana, kemudian lebih kompleks lagi gitu. Nah itu dia untuk memanfaatkan Oke. screen time-nya. Dan anak kan juga nggak bosen ya gitu. Mhm, Untuk mhm, mhm. dengan level tingkatan aktivitas screen time yang lebih sulit gitu. Misalkan dengan dia membuat Oke. sesuatu, buat gambar gitu. Jadi yang tadinya dia membuat bentuk geometri, kemudian digabung-gabung, saya lupa menanyakan nama aplikasinya apa ya. Cuman itu dia bisa ada tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi Mhm, dari satu pola geometri itu, terus kemudian bisa digabung-gabung, kemudian jadi satu bentuk. Nah itu buat anak-anak yang TK TK gitu ya, atau anak-anak yang mhm, awal SD gitu ya, kelas 1 kelas 2 itu seneng banget tuh dengan aktivitas-aktivitas seperti itu. Jadi mereka bisa bikin sesuatu, tetap pakai screen gitu kan, mhm. tapi tingkat kesulitannya itu yang bikin mereka semakin penasaran gitu, Hmm. aku mau bikin ini," gitu. Levelnya Jadi meningkat terus dia ya. levelnya meningkat gitu. Jadi mereka Mhm, juga nggak mhm. bosan. Kalau bosan ini kan karena monoton ya, itu-itu Iya, aja iya, gitu betul, kan, gitu. Jadi harus ada betul. sesuatu yang baru, dibikin aja list-nya, kira-kira dalam seminggu ke depan mau ngapain, gitu. Mhm, mhm. Itu untuk Oke. menjembatani. Oke, mudah-mudahan semua pertanyaan sudah terjawab dan Iya, kalau seandainya misalnya mudah-mudahan ada bisa yang membantu ya. nggak sempet terbaca atau gimana, sering-sering ngintip Mhm. di Instagramnya Iya, Mbak boleh. Vita atau di DM juga Instagramnya boleh. Expert Trainer, banyak Betul, tips-tips di sana, iya, jadi bisa sambil lihat-lihat. Oke, boleh. mengingat waktunya udah jam segini, Mbak Vita terima kasih banget udah sharing Sama-sama, sama terima kita. kasih banyak. Mudah-mudahan semua ilmunya bisa bermanfaat nih, Amin, amin, buat kita amin. semua. Terima kasih Amin. juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sini, sudah sama-sama ikut dari awal sampai Dari akhir. awal sampai akhir, terima kasih Iya, banyak. tetap Mohon maaf setia. kalau ada salah-salah kata ya. Sama-sama, ini moderatornya juga suka cerewet. Jadi buat Oke, teman-teman kita siap-siap, untuk mengisi, mengisi form evaluasi supaya kita bisa dapat materi dari Mbak Vita, juga bonus tadi mhm, visual visual schedule. schedule juga. Oke, Mas Dery boleh minta tolong kita, kasih link-nya nih. Jadi, buat teman-teman yang ada di sini, boleh langsung dicatat, eee, form-nya, bisa diketik langsung di browser untuk mengisi form feedback-nya. Feedback kita ada di bit.ly/feedback-new normal. Di sana kalau sudah selesai, mengisi form feedback-nya, akan ada link yang otomatis masuk, ke materi hari ini, plus bonus-bonusnya juga. Mhm. So, kalau sudah selesai mengisi, terima kasih Mbak Nurdini yang sudah, eee, mengetik di chat, jadi bisa langsung diklik aja. Kalau sudah, kita siap-siap foto-foto nih. Kita, eee, supaya Touch punya up dulu, Mbak. kenang-kenangan. Heeh, boleh touch up dulu. Untuk Ditutup kameranya yang ya. masih ditutup,
boleh sambil touch-up sebentar, terus habis itu kita buka bareng-bareng kameranya, biar kelihatan semua wajahnya. Nanti selesai foto, saya akan unmute supaya bisa dada-dada sama Mbak Vita juga pakai suara. Nanti saya juga bersih, thank you. Oke, Mas Diri sudah siap sama fotonya belum? Yang lain juga sudah siap untuk foto? Boleh pakai thumb nih. Kalau sudah. Oke, cek. Ya, boleh dibuka jadi kameranya. Jadi, oke. Hold pose-nya 3 detik ya. Jadi biar semuanya ketangkep pose yang bagus. Oke? Oke. Yuk. Jangan lupa pose, dihitung sampai 3 sama Mas Diri. Oke ya. Udah ready semuanya? Boleh kasih thumbs-nya? Ready. Oke, kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1, smile. Oke. Satu kali lagi ya. Kita pakai ganti gaya nih. Boleh sambil berekspresi, kasih thumbs up boleh, kasih peace, victory juga boleh, bebas. Kasih love dong, kasih love iya, kasih love-nya Korea. Gimana? Kayaknya penggemar drakor ya. Iya, boleh. Boleh ya. Ya. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3, cheers. Cheers. Oke, done. Terima kasih banyak semuanya. Oke, boleh di-unmute dong. Kita unmute semua. Terima kasih, Fit. Terima kasih, Mbak Vita. Semua teman-teman juga. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas ilmunya. Bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, terima kasih atas ilmunya. Selamat siang. Sehat semua. Selamat siang. Hai Mbak Nia. Jauh di Surabaya. Hai, kita ketemu lagi. Terima kasih Uma. Hai, sama-sama Vita. Bisa sambil sapa-sapa. Welcome to Indonesia lagi ya Nia. Ada siapa tadi? Ada Sinta. Thank you, Mbak. Sama-sama, terima kasih. Senang Terima ketemu. kasih, Mbak Vita. Sama-sama. Sampai ketemu di kesempatan yang lain ya. Tetap sehat. Ya, tetap jaga kesehatan semuanya. Iya, sama-sama. Iya, karena untuk selain kesehatan mental anak, kesehatan mental orang tua juga penting. Penting sekali. Betul. Gitu, jadi kita dadah ya. Kita live semua ya sekarang. Dah. Iya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ketemu.